Oke guys, kembali lagi di channel YouTubeku Nafili Molikur. Ini mau membahas tentang endorsement di KBJ. Jadi mengenai dunia endorsement atau iklan tentang KBJ. Nah, kemarin aku bikin Q&A di Instagram dan banyak banget yang bertanya. Dan saya tak jawab di kene. Pokok delok enggak terus iki yo. Langsung Mas Dik. Yo langsung lah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dari Nina_Ramadhani12. Mas Dik, kalau ngendorse kok bisa lancar? Itu ngehafalin materi dulu apa cuma memahami inti-intinya saja? Kan setiap all shop tuh beda-beda ya. Setiap all shop tuh ngasih materi tuh beda-beda. Ada yang all shop tuh ngasih materinya panjang, detail banget. Ada all shop tuh yang pasrah. Jadi pasrah tuh apa kata influencer. Kalau mereka Manut Mas Dika, ya udah aku yang mix gitu. Ibaratnya aku yang mengcover apapun itu produknya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi cuma ambil inti-intinya aja. Jadi kalau urusan lancar apa enggak, mungkin udah terbiasa ya. Dulunya setahun dulu mungkin kagok, ngomongnya kayak kesandet-sandet gitu. Kalau sekarang udah lancar. Jadi kalau aku tuh tak ambil inti-intinya. Jadi produk ini intinya apa sih, fungsinya apa, terus kegunaannya apa, harganya berapa, arahannya, intinya. Aku nggak baca hafalan, lebih ke bukan hafalan. Kalau hafalan kan ngehafalin apa yang dikasih tahu all shopnya. Ya itu ambil intinya, ngerangkum gitu. Lebih gampangnya ngerangkum. Yes, ngerangkum. Tapi pernah nggak Mas koyo kesulitan ngerangkum, misalnya dari materi apa yang pernah kesulitan Mas Dika sing garai koyo sampai ngamuk-ngamuk ngono. Bahasa Inggris. Kang dan. Oh iya. Terus kena bahasa Inggris itu aku buka translate dulu karena takut kayak ibaratnya kayak apa ya, Rek? Kayak Baro kemarin kan bilang capcik karena saya cupcake. Nah, aku tuh translate terus tak pita yang suara itu kan ada cupcake cupcake. Nah, kalau Baro kan enggak gitu. Soalnya kan lulusannya kita itu tinggi banget. Oke. Sekolah kita tuh nggak ada yang kuliah, guys. Sekolah aja ke SMA nggak lulus. Aku SD tambahan. Serius ke SMA nggak lulus. Goblok. Oke. Iku ya jadi jawabannya pokok diambil pada inti-inti. Iki kacang-kacang untumu. Iki lagi di kontennya Nafil. Aku lagi live ya, guys. Katanya kacang-kacang. Udah kalian nyimak aja. Kok deloken selengkapi, Rek. Ya aku ganteng banget lihat baju hitam ya. Enggak, sorry. Pokok gitu intinya, guys. Terus pertanyaan selanjutnya dari ardia.prmstns. Jenengmu cak angele mesti. Suka duka kerja endorse menurut Mas Dika. Suka duka kerja endorse menurut Mas Dika. Apa? Setiap pekerjaan tuh kataku mempunyai plus dan minus ya, guys. Tapi kalau kalian tuh bisa menikmati pekerjaan kalian dan kalian menjadikan sebuah pekerjaan itu adalah hobi, kalian bisa menikmati. Kalau suka dan duka, kalau sukanya ya alhamdulillah punya rezeki lancar, dalam arti ada aja jadwal yang masuk tiap hari. Kalau dukanya bukan duka, sekarang tuh lebih ke arah tanggung jawab. Kalau dulu kan bisa main sampai pagi, nginep rumah temen, nginep kos-kosan bebas, di kos-kosan gelap kan bisa. Nggak pulang sampai siang sampai sore kan bodoh amat. Mungkin kalau sekarang, waduh, aku harus pulang nih, di rumah ada tanggungan ini gitu. Kalau aku lebih ke orangnya tanggung jawab gitu, karena itu adalah kepercayaan orang. Orang memberikan kepercayaan kepada kita untuk menghandle sebuah produknya, jadi gitu. Intinya tanggung jawab. Nggak ada sih suka dan duka. Nggak tahu suka dan duka. Dinikmatin aja. Selagi diberikan rezeki sama Tuhan ya udah disyukuri. Meskipun liburan jauh pemikiran Mas Dika aku tuh paling beda dengan yang lain. Garap endos. Lagi sama ini beda banget. Aku tipe orang yang nggak suka nunda-nunda pekerjaan. Kalian kan tahu sendiri tiap hari selalu ono. Iku pola Mas Dika gelem menunda-nunda. Pokoknya ono digarap ngono. Mohon maaf ya sambil rokokan karena habis makan, guys. Oke, next lanjut ke pertanyaan ketiga dari Natananggi. Ada rasa bosan nggak sih tiap hari ngendos terus, Mas? Enggak ada, jenuh. Beda ya bosan sama jenuh. Kalau bosan tuh lebih kayak udah nggak mau, tapi lah kalau jenuh kayak berhadapan dengan ring light lagi, berhadapan dengan HP lagi. Tapi ya itulah, balik lagi ke topik yang barusan, karena setiap pekerjaan tuh ada plus minusnya. Semua. Dan itu harus selalu bersyukur, guys, kita. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya cepet. Cusionet Clothes _36. Cusionet Clothes _36. Bahasa Inggris. Terus apa pernah sampai stres karena endorsan, Mas?
Pernah dulu sampai stres ya, karena setiap hari itu banyak iklan yang dihandle sampai stres tuh. Pernah maksudnya kayak aduh ini belum selesai ini lagi, apalagi kalau kena yang frozen food yang harus masak gitu, waduh ndas itu paling angel Mas. ya kan, karena kita pertama tuh harus memperkenalkan produknya dalam kondisi mentah, kedua kita harus memasaknya, terus ketiga baru mencoba mereview produknya. Jadi itu stepnya tuh 3, mentah, proses, memperkenalkan. Itu yang paling kataku lebih berat, yaitu frozen food yang kayak gitu-gitu. Berarti hampir pernah kayak ya Ya, stres pernah lah. lah, Kudu bukan- stres ini enggak, kayak stres. sumpek mungkin ya. Enggak. Kayak ngono. Iya, kayak gitu. Oke, lanjut next ke pertanyaan ke selanjutnya dari Bella_BPS. Ini pertanyaannya apik banget sih. Apa itu? Kenapa Mas Dika kalau ngendorse ngasih harga murah padahal feedbacknya sebanyak itu? Setiap orang tuh punya standar sendiri-sendiri kataku. Ya. Jadi aku nggak mungkin kan nyamain harga dengan si A, si B ataupun si C. Kalau kataku cukup, kataku rate harga segitu udah cukup, ya wis segitu aja. Lagian ini kan pandemi COVID-19. Ya. Banyak ekonomi guling. Terus aku tuh pengen ngangkat kayak gini loh. Kalau tak buat mahal nanti usaha-usaha kecil tuh nggak bisa iklan di aku gitu. Maksudku aku ngasih harga murah tuh biar semua pasar tuh bisa ngiklan ke aku gitu loh. Kalau aku tuh gitu biar merakyat semuanya Rata. bisa, ya semuanya bisa. Rata gitu ya. Kalau urusan kayak Nafil atau yang lain-lain mau dimahalin ya terserah. Kan itu balik lagi setiap orang mempunyai standar sendiri. Kalau kataku udah cukup ya wis cukup. Jadi intinya itu Mas Dika masih peduli sama pedagang-pedagang kecil ku cek podo iso masuk, cek podo iso dipromosi. No, Lebih ke arah lu mintu, aku pengennya tuh lu mintu. Titik-titik tapi tetap melaku gitu loh. cek podo iso payune ngono lho guys. Paham kan? Oke, lanjut Mas Dik. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Halo Tahiras _ Pengalaman yang paling nggak enak waktu endorse itu gimana Mas Dik? Ketika adminnya goblok. Kau pertanyaanmu kau. Pengalaman endorse paling nggak enak tuh ketika kita tuh kerjanya sendiri, nggak ada yang bantuin, itu satu. Nomor 2 ketika pas liburan kayak gitu, pas liburan ada tanggung jawab kerja, jadi kayak aduh liburan gue gak maksimal. Iya. Tapi enggak, kalau meskipun liburan itu Mas Dika mesti matiin takutnya. bangun tidur, prepare mandi, terus Dan ngerjain. disponsori ya, konten ini disponsori oleh SC1. Pokoknya ini tanggung jawab nomor 1 Mas Dika. Ya, terus yang greget gitu gak ada. Sebentar, ini belum. Pertanyaan selanjutnya dari Raffi Axel .123. Mas Dika pernah berapa kali tag kalau endorse? Maksudnya kalau gagal sampai maksudnya tag Berapa paling kali? angel 4 kali. baru selesai 4 kali bisa pasti gue. Jangankan gagal, aku aja udah berhasil tapi kataku nggak menarik, entah dari rambutku ada yang turun satu, entah itu ada background yang kurang tepat, entah ada omonganku yang menurutku itu kurang meyakinkan, atau ini kurang tepat, atau kayak ada yang kesandet ilat terus nggak ya, maksudnya kayak belibet itu tak ulangin lagi. Kalau aku pokoknya harus perfeksionis kalau aku. Dan itu yo padahal cari ini arek kabeh sing wis pernah melihat Mas Dika garap endorse iku wis apik. Tapi kenapa diulang? Kenapa sih Mas kok diulang? Jelek. Oh, iku lek wis apik ya arek wis misal 1 sampai 10 iku wis 9. Banyak anak-anak tuh bilang gini, jelekku itu baiknya mereka. Iya. Katanya, tapi aku kan bukan aku sendiri yang ngomong, mereka gitu loh. Soalnya Mas Dika wis apik pun diulangi kadang sampai ini. Loh. Ya Allah. Dan akhirnya beda lagi materinya. Pokoknya itu wis ngono lah Mas Dika. Ya, gitu. Kalian ngerti lah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari rhastur.max. Ya kenapa? Barang yang di endorse dijual apa dikasih orang? Kalau misal itu barang cewek, kayak baju cewek gitu. Ya enggak sih, enggak dijual. Kalau dijual kan sama aja aku dengan all shop. Ya enggak, ya didiemin. Ya namanya kan barang endorse, itu kan barang punya kita, barang pekerjaan yang dikasihkan ke kita. Ya didiemin, paling kalau ada saudara atau temen yang minta ya
ya dikasih. Kalau maksudnya datangnya ke rumah ya, bukan dalam arti terus kamu mau nggak tas, kamu nawarin kayak gitu, enggak. Lebih ke arah kayak yang kalau ada teman yang butuh atau saudara yang butuh, kita pek ya wes pek kan, selama itu barangnya nggak dipakai lagi, dalam arti nggak dipakai ngiklan lagi. Kan ada all shop yang ngambilnya tuh lebih dari 5 kali 10 kali kayak gitu. Lek sampai didol di sana all shop. Enggak, kan ngolah kamu hargai all shop ya aku. Iya ngawur. Jadinya gitu guys, tetap barang Endos itu ada. Jadi di saat all shop lain mau all shop itu mau ambil lagi, barangnya masih ada. Aku nggak nggak mau kirim produk lagi. Jadi enak, hemat buat all shop hemat. Tuh. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya dari Nada Soraya 23. Serius Nada Soraya jenengmu. Apa? Mas, kalau endorse makanan Mas Dika jujur nggak masalah rasa? Please dijawab. Ya jujur lah. Kalau aku tuh gini, kalau endorse apapun tuh aku selalu bawaannya jujur. Aku nggak mau ya tipu-tipu banyak orang. Jadi kayak gini, kalau makanannya kurang cocok di lidah aku pasti bilang all shopnya, Mbak ini makanannya kayak gini, aku kurang bisa bawainnya gitu. Mending aku gagalin satu orang daripada gagalin berapa ratus ribu viewerku, ya kan? Betul. Gitu. Dan kalau aku tuh gini, kita coba dulu, kalau rasanya oke nih, aku bawakan. Jadi kalau semua dibilang enak ya nggak bisa. Ibaratnya di sini ada 3 all shop, A, B, dan C. Ketika makanan C ini nggak enak, aku bilangnya enak. Yang A sama B ini makanannya enak. Terus yang C ini dibeli orang. Oh lah ini Dika cari enak, tiba-tiba gak enak. Terus aku ngiklan yang berikutnya yang A sama B. Yang A sama B ini enak asli, aku bilang enak. Kan pasti orang nggak percaya. Kalau yang tadi aja nggak enak bilang enak, pasti yang ini juga nggak enak. Jadi nggak boleh lah merugikan satu sama lain, harus fair. Akhirnya gak payu hari sing loro iki gara-gara sing enaknya akhirnya gak payu. Sing asli enak iki gak payu gara-gara sing enak abal-abal. Jadi harus jujur. Untuk ya. Pertanyaan selanjutnya dari Meta.Trisya. Apa alasan Mas Dika semangat endorse walaupun sudah kaya? Alhamdulillah loh kamu bilang aku kaya. Amin. Rumah aja belum punya. Kaya. Tapi tabungan ada guys, cuman masih cari-cari. Semangat endorse ya gini ya, mumpung ya kan namanya di dunia selebgram tuh nggak bakal kekal ya guys. Paling 2 tahun 3 tahun udah ini pasti malah banyak pesaing-pesaingnya. Kalau kita nggak pinter-pinter ngembangin apa yang kita punya, apa karya kita nggak pinter-pinter kita jaga, pastinya nanti akan ada pesaing-pesaing. Jadi kalau endorse kataku kerjaan lah, kalau dari langit tiba-tiba dikasih rezeki kayak gitu, masa katanya ditolak atau males-malesan, kan ya eman. Jadi intinya mumpung Mas ya, mumpung jadi kudu dipus terus. Iyalah, masih banyak orang lain yang pengen profesinya seperti kita. Masa kita yang udah dapet profesi menyia-nyiakan. Kalau aku gitu. Gitu guys, itu mantep banget itu. Iya lek koncoku sing jenenge iku nolak-nolak endorse. Kalau aku gak yo tak trimo ae. Ibaratnya ya lek aku masuk ono wong dodol cecek goreng lek enak ya tak endorse no. Eman-eman rek. Oke guys, pertanyaan terakhir. Ya. Wis terakhir. Dari Ruwet 029 underscore jenemu Ruwet. Wis Ruwet 029. Sebulan dapat penghasilan dari endorse berapa dan dari itu berapa Mas Dik? Di saat pandemi corona kayak gini aku nggak mau menyebutkan penghasilan. Ya. Karena banyak lainnya yang ya ngelimbung, ekonominya ngelimbung. Jadi penghasilannya biar aku rahasiakan sendiri aja gitu guys. Intinya kita menghargai pandemi kayak gini ya. Bukan berarti kita di atas terus sok-sokan. Lagian kan kita bukan di atas-atas yang banget, enggak. Maksudnya ya yang alhamdulillah lancar lah. Enggak ada semua itu yang nominalnya wow, enggak. Intinya cukup lah, alhamdulillah cukup buat Mas Dika sama keluarga tim juga. Keluarga siapa? Keluarga tak ingoni wong aku guru rapi. Oh iya, ibaratnya gitu. Gitu guys. Oke, nah sekian dulu. Kalau menurut aku pertanyaannya sih ya lumayan. Kalau semua pertanyaannya dari followernya Nafil, kalau kataku 0 sampai 10 ini pertanyaannya di angka 67, nggak ada yang kurang. Soalnya hampir sama dari kalian. Pertanyaan nih. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nyalakan loncengnya. Tadi lo video banjir baru. Nyalakan lonceng, mari ngono gluduk, nyalakan rantang sembarang. Tadi lihat video Nafil metu buandang. Oke guys, terima kasih.